Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rehan Service. Kali ini saya kedapatan TV CRT Polytron 21 inci Uslim dengan kerusakan. Kata sang pemilik, tiba-tiba mati mendadak dan ada seperti tampilan garis lurus, katanya begitu. Dan di sini saya mengujinya dengan cara memberikan arus listrik. Saya masukkan, lalu terlihat standby, pencet channel plus agar dia menyala, tetapi tidak ada tampilan. Saya ulang sekali lagi, dan ini adalah cara bodoh saya untuk paksa start sesaat. Belum juga, saya ulang lagi. Nah, itu dia, terlihat tadi tampilannya garis lurus seperti kerusakan area vertikal. Dan sebelum menuju ke sana, kita cek dulu beberapa elko yang terlihat besar-besar ini, ataupun elko yang dirasa rentan rusak. Ternyata tidak ada satupun elko yang terlihat rusak. Itu penglihatan kita secara visual. Oke, langkah selanjutnya kita tarik PCB keluar, kita cek dan diamati. Dan setelah diperhatikan, saya menemukan satu buah IC, yaitu IC vertikal, mengalami kerusakan lumayan parah sampai pecah. Yang penyebabnya belum kita ketahui kenapa bisa pecah, apakah kelebihan arus. Dan di sini saya cek tegangan vertikal berada di 16 atau 17 tanpa beban hingga ke 18. Itu tanpa beban karena IC vertikalnya pecah, jadi tidak ada yang bekerja. Boleh dikatakan tegangan segitu normal tanpa IC vertikal. Lanjut kita tes tegangan daripada B+. Dan di sini B+ terlihat 114. Itu juga normal. Tegangan vertikal yang lainnya 16,6. Itu juga dikatakan normal. Tapi kenapa daripada IC tersebut bisa pecah? Untuk itu kita lanjutkan pemeriksaannya sampai kita dapat menemukan biang keroknya atau penyebab pastinya daripada IC vertikal tersebut pecah. Karena di sini jika dicek tegangannya normal 16,4 dan di sini ada 15. Yang mana jikalau dalam posisi tanpa beban itu adalah normal keseluruhannya. Oke teman-teman, tidak lupa sini kita akan mengecek tegangan-tegangan pendukungnya seperti yang 5 volt, 8 volt ataupun 50 volt. Semua harus kita pastikan oke dan aman. Dan jika sudah, lanjut kita lakukan pergantian daripada IC vertikalnya. Dan ini IC vertikal setelah saya cabut, terlihat bentuk dan modelnya dikarenakan pecah. Untuk itu sebelum kita lakukan pergantian pasti, kita cek kembali setiap bagian daripada blok vertikal. Lanjut. Dan inilah elko pump up yang telah saya copot, dan kita cek di sini menggunakan tester mini saya, yang mana biasanya jika ada agak gejala akan terlihat hasilnya. Dan setelah diperhatikan di sini kapasitasnya berkurang, V-loss-nya naik jadi 4% dan ESR-nya ada 0,3 sekian. Dan itu boleh dikatakan masih bisa, tapi lebih bagusnya kita ganti. Lanjut kita periksa lagi setiap elko nantinya pada bagian-bagian blok vertikal. Dan apabila ada kejanggalan seperti tadi akan kita lakukan pergantian. Lanjut. Dan tidak lupa juga pada teman-teman semua untuk elko pada bagian blok menuju ke protect untuk kita ganti juga, yaitu bernilai 50 volt 1 mikro, ada 2 buah. Karena jika elko ini tidak kita ganti, nanti setelah TV selesai, takutnya beberapa hari atau beberapa saat TV akan protek hanya karena 2 elko tersebut.
Oke, dan ini juga kita dapati satu buah elko kembali, yaitu pada bagian rangkaian VCC atau tegangan untuk suplai IC vertikal mengalami masalah, yang mana nilai aslinya 25 volt 470, saya ganti dengan 25 volt 1000 mikro. Oke teman-teman semua, kita lanjut pemasangan, kita rapikan, dan nanti setelah semua terpasang elko, kita lanjut menguji ketegangan pada rangkaian ini. Lanjut. Oke teman-teman semua, dirasa setelah pemasangan IC vertikal yang baru, dan saya pastikan di sana tidak ada, atau teman-teman bisa memastikan tidak ada lagi kerusakan yang lain. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan penyolderan ulang pada titik-titik tertentu, yang mana terlihat di sana solderannya mengalami keretakan. Biasanya itu dikarenakan suhunya tinggi, dan kita bisa membedakan mana yang suhu tinggi atau tidak, yaitu daripada warna PCB-nya. Yang mana berwarna agak kecoklatan itu adalah yang mempunyai panas cukup tinggi atau berlebih dari biasanya, dan itu wajib kita lakukan penyolderan pada bagian itu. Oke, dirasa semua setelah oke, tidak ada kendala. Selanjutnya kita berikan arus PLN atau arus listrik langsung, dan kita mengukur tegangan di sini. Kita cek dalam posisi hidup. Di sini saya dapati tegangan ada di 17,5, dan yang satunya adalah minus 16,2. Dirasa itu tegangan masih aman. Lanjut saya cek ke layar, terlihat telah menyala. Dan untuk warna belang bagian atas bawah, dikarenakan rangkaian degaussing belum saya pasang. Dan inilah beberapa part yang mengalami kerusakan, yang menyebabkan TV jadinya bergaris lurus dan tidak stabil. Oke teman-teman, akhir kata dari saya, dari Rehan Service, mengucapkan jangan lupa like, comment, subscribe, dan ditunggu untuk video selanjutnya. Sampai jumpa.